Ferry Afi, makasih lo udah mau datang. Makasih udah diundang. Kok urusan sih sekarang? Ya, karena kemarin sempat ngalamin GERD anxiety, sempat 3 bulan terakhir kemarin nggak bisa makan sama sekali, stres. Berlebihan banget ya? Berlebihan banget. Sampai nggak bisa makan. Ya. Aku juga ada GERD sih, cuman kayaknya nggak sampai separah. Dan sampai muntah tiap hari. Makanya badannya habis itu ya? Habis. Oh. Apapun yang dimakan, muntah. Air aja yang masuk, dimuntahin lagi. Awalnya GERD itu kenapa? Apa salah makan kah? Sampai ada dempet sama anxiety, pikiran kah? Emang dempet sih. Jadi emang beberapa tahun belakangan kemarin kan sempet bermasalah banget sama lambung, sama anxiety. Jadi ada beberapa kondisi di mana kesehatan menurun dan itu benar-benar masuk ke pikiran banget gitu. Bahkan sampai kena ke mata, ablasi retina. Operasi itu ya? Operasi mata kiri sampai sekarang nggak bisa ngelihat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ngeliat aku jelas gak? Nggak. Oh oke. Oh jadi ini aku nggak kelihatan gitu? Kelihatan, cuman blur gitu. Jadi kamu nggak bisa lihat aku cakap atau enggak? Oh sedih banget nggak sih? Udah. Jadi segala macam itu yang pada akhirnya bikin anxiety-nya tambah parah. Begitu anxiety-nya tambah parah, GERD-nya juga tambah parah. Oh iya pasti, karena kan dia udah dempet ya. Iya. Kalau anxiety itu apa yang kamu pikirin? Apakah memang ada pikiran ataukah memang karena GERD-nya itu jadi tuh ya udah apapun jadi anxiety, apapun dicemasin gitu. Sebenarnya lebih kepada apapun dicemasin. Jadi jadi terlalu overthinking, terlalu oversensitif ya. Jadi apa-apa itu langsung masukin ke perasaan, apapun langsung dipikirin dan ya sampai akhirnya bener-bener ngeganggu lambung banget. Baperan kamu Baperan jadinya. Jadi kehajar tuh ya semuanya. Psikis itu udah kena banget. Jadi bener-bener sampai gangguan psikosomatis. Ini kurus begini udah menurut kamu udah mendingan atau dulu pernah lebih kurus dari ini? Pernah lebih kurus dari Pernah lebih kurus dari ini. Ya kan beda banget ya di TV aku lihat kok ini agak-agak gimana kelihatan. Karena 3 bulan kemarin itu benar-benar nggak bisa, terutama 3 bulan kemarin ya, dimulai dari akhir Januari kemarin, sama sekali nggak bisa masuk makanan sama sekali. Sakit kayak gitu tuh ganggu aktivitas kamu nggak? Ganggu banget. Ganggu banget. Berarti ya banyak beberapa tawaran show yang akhirnya harus ditolak. Iya. Atau ditolak atau memang nggak bisa datang, akhirnya pihak penyelenggara ngebatalin. Udah aku tolak karena aku nggak berani ngambil resiko juga ya. Pede ya, takutnya kenapa-napa. Karena waktu itu pernah pas lagi abis nyanyi banget itu aku benar-benar ngedrop dan akhirnya harus masuk ke rumah sakit gitu. Sampai mau naik pesawat aja pun harus pakai kursi roda. Aduh, sekarang gimana kondisi udah enakan? Udah lebih baik sih, udah jauh lebih baik. Masih rawat jalan ya? Masih rawat jalan. Udah mulai beraktivitas lagi, makanya bisa hadir di sini nih. Makasih banget loh, disempet-sempetin. Kamu kan sempat menghilang ya katanya di 2019 ya. Sempat menghilang. Baca-baca tuh gosip katanya ada yang berusaha ngejatuhin kamu di sosial media. Boleh sedikit cerita nggak kenapa bisa sampai kayak gitu? Jadi aku tuh sempet skeptis banget dengan orang-orang di sekitarku, dengan circleku, di mana itu masih bawaan penyakit atau udah proses penyembuhan? Belum sih, belum. Oke. Jadi waktu itu masih kerjaan sih masih lancar ya, waktu itu kerjaan masih lancar, cuman memang aktivitas sosial media yang aku batasin. Instagram aku kunci gitu kan, terus kayak ya bener-bener males main sosial media sih waktu itu. Tapi kalau nyanyi syuting masih jalan terus sampai di tahun 2023 kemarin juga masih syuting-syuting, masih nyanyi-nyanyi gitu. Yang benar-benar dibatasin banget itu pada saat tahun 2024 sampai ya kemarin. Oh jadi itu memang benar ada kamu membatasi circle kamu ya, bukan terkait isu pinjol? Enggak, itu jauh sebelum isu pinjol itu. Isu pinjol itu tahun berapa?
Pinjol itu tahun 2004. Oh, pinjol itu 2004. Kamu mulai menutup diri dari sosial media itu Iya. terhitung 2019. Oh, nggak ada relate sama sekali dengan pinjol ya? Nggak ada. Karena waktu pinjol itu sendiri jauh setelah itu sebenarnya. Berarti kasus pinjol itu setelah kamu terkenal ya, menang di AFI. Jauh. Jauh sebelum atau jauh setelah? Jauh setelah. Jauh setelah. Jauh setelah. Makanya kan nggak mungkin banget ya orang lagi terkenal-terkenalnya ngapain ikut-ikutan pinjol sampai 60 akun lagi. Itu Sebenarnya bukan 60 akun, cuman diancamnya dia bisa menyebarkan data aku ke 60 pinjol. oh, oke. Jadi yang bermasalah cuma satu pinjol, Ya. tapi diancam akan menyebarkan ke 60 akun pinjol lainnya. Artinya itu sindikat. Oke. Dapat data-data kamu dari mana bisa bocor gitu? Dari handphone. Jadi waktu itu zaman COVID kan memang aku lebih banyak berkecimpung di dunia desain grafis. Aku video editing, aku desain grafis, bikin desain logo dan lain sebagainya, desain poster gitu-gitu kan. Dan ada beberapa akun yang memang akun desain tersebut kan nggak premium. Jadi harus ada iklan, banyak iklan. Oke. Jadi scam iklan gitu ya. Ah, Nah, kekliklah itu. Keklik, begitu keklik, keinstall, data aku langsung keambil. oh, oke. Jadi Langsung keambil. apa bisa dibilang dimanfaatkan oleh orang-orang Ya. yang tidak bertanggung jawab? Emang bisa ya ngambil data kayak begitu ya? Bisa banget. Oh, aku nggak ngerti IT soalnya. Ya, jadi begitu data aku keambil seperti itu. Dan pada saat ya aku ngapain bayar dong, orang aku nggak pernah pakai, aku nggak pernah pinjol. Begitu aku nggak bayar, ancamannya itu adalah kita punya 60 akun pinjol dan data kamu akan disebarkan ke 60 akun pinjol ini. Oh, akhirnya kamu bayar? Ada yang sempat waktu itu aku coba bayar. Kenapa gitu? Karena kalau aku bayar, otomatis nih aku punya barang bukti. Kalau aku punya barang bukti, aku bisa bikin laporan. Sempat kamu laporin ke polisi nggak? Iya, Oh, sempat si akun pinjol itu gitu. iya. Dan pada saat aku laporin, diproses dengan waktu itu aku punya tim pengacara. Dan langsung senyap semuanya. Oh. Dan ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang punya pengalaman sama seperti aku. Oh, berarti datanya disebar, Iya. digunakan orang yang tidak bertanggung jawab, begitu dilaporin polisi, udah hilang gitu aja. Hilang begitu aja. Kalau boleh tahu, waktu itu diduga tuh mereka tuh minta berapa? Dipinjol kamu tuh berapa rupiah gitu? Nggak banyak sih, cuman berapa juta doang waktu itu. Dan aku sendiri juga maksudnya nggak familiar dengan nama-nama ini gitu. Mungkin kalau kita ngeklik iklannya ada pinjol ini apa segala macam. Ini lagi yang neror ini namanya apa? Nggak pernah sama sekali dengar gitu loh. Oke. Jadi dari situ sebenarnya ketahuan bahwa ini tuh sindikat. Dimana dia mungkin nggak cuma punya satu produk pinjol, tapi dia punya banyak produk pinjol lainnya. Dan itu Caranya tuh kayak caranya gini tuh gitu kan, seperti itu ancam-ancam ternyata. orang. Bahkan ada waktu itu yang komen ibu rumah tangga, bahkan si ibu itu nggak punya smartphone, Tiba-tiba dapat tagihan. tiba-tiba dapat tagihan. Dari mana ceritanya? Sementara kan akun-akun seperti itu kan bisa dibilang cuman bisa diakses kalau kita punya smartphone. Iya, betul. Tapi kenapa bahkan orang yang nggak punya smartphone sekalipun bisa jadi target? Oh, oke. Itu kan kejadian setelah kamu terkenal ya di 2004. 2024 2024 atau 2024 berarti baru dong ini kejadian. baru banget. Oh, kalau misalnya sebelum 2024 berarti kan mungkin anxiety kamu gara-gara teror ini juga gitu kan. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Oh, ini baru banget 2024. Ya, sebenarnya kalau ngomongin soal anxiety itu aku tuh udah punya riwayat anxiety itu jauh dari sebelumnya sih sebenarnya. Dengan begitu banyak pengalaman di belakang sana beberapa tahun yang lalu yang aku sendiri baru sadar aku punya anxiety itu tuh di tahun 2023 itu. Oh, kamu baru sadar Baru sadar. punya anxiety 2023. Iya. Oh, oke. Tapi kalau menilik lebih jauh lagi, banyak hal-hal yang bikin aku trauma. Contohnya?
Contohnya dikhianati teman, Oh, oke. sempat dikirimin hal-hal gaib. Bukan cuman aku tapi keluargaku juga Oh, oke. yang kayak gitu. Jadi Itu tahun berapa? kalau ditanya tahun berapa, kalau aku pribadi pernah mulai ngerasain kena santet itu di tahun 2018. Tapi buat aku dan keluargaku sendiri udah pernah ngalamin itu di tahun 90. Oh, udah lama banget. Iya. Kamu yakin ya dengan hal-hal kayak gitu kan? Kadang kalau kita pikirkan hal-hal itu bisa masuk ke kita, bisa kena kita di saat kita yakin hal-hal itu memang ada. Tapi kalau kita nggak yakin katanya enggak. Sekarang gimana sih seorang anak usia 7 tahun yang ibarat kata belum ngerti apa-apa, tiba-tiba ngelihat ayahnya, sosok ayah yang sehat walafiat, tiba-tiba dapat kiriman santet, tiba-tiba lumpuh di depan mata. Yang tadinya dikira keluarga itu kena sakit stroke, ternyata berobat ke rumah sakit Nggak kenapa-napa. nggak kenapa-kenapa, dan disarankan untuk ruqyah, disarankan untuk paranormal. Oh, karena hasil medisnya secara akal sehat memang nggak kenapa-napa. Nggak gitu ya. kenapa-kenapa. Makanya disarankan ke paranormal. Jadi waktu tahun 90 itu tuh ayah aku tuh bener-bener kejadian di depan mata. Itu dapat serangan yang tadinya sehat walafiat, tiba-tiba lumpuh, bisu, dan begitu bisa ngomong, bahasa yang keluar bukan bahasa kayak kita. Gitu. Hal-hal seperti itu tuh bikin bangkit anxiety kamu ya? Ya, itu menimbulkan trauma sebenarnya. Oke. Bikin ya GERD-nya kambuh. Ya bukan, jadi waktu itu belum ada yang namanya sakit GERD apa segala macam ya. Cuman mungkin banyak kejadian-kejadian yang efeknya menimbulkan traumatis buat aku dan keluarga aku. Buat aku mungkin secara psikologis nggak sehat, nggak seperti anak-anak lain yang bisa menikmati masa-masa indah dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan keluarganya yang utuh seperti itu. Jadi memang dari kecil kamu udah merasa kehidupan terlalu banyak beban yang ada di aku, sampai akhirnya menciptakan sosok aku itu yang orangnya introvert. Aku tuh orangnya yang pemikir, apa-apa dipikirin segala macam. Itu kan kamu ngalaminnya dari usia 7 tahun ya. Sedangkan kamu kan menang di AFI itu tahun 2004 ya. Dengan kegagalan masa kecil yang ya aku anggap bukan gagal lah, kurang indah. Kok kamu bisa akhirnya berhasil di AFI? Itu siapa yang kasih support? Siapa yang bikin kamu bisa sanggup ngejalanin itu semuanya sampai kamu tuh jadi very AFI? Lebih ke ngejalanin apa yang aku mau aja sih ya, karena aku memang orangnya senang dunia seni. Yang tadinya keluarga aku nggak support, akhirnya jadi support. Pada saat itu kamu jadi juara di AFI itu orang tua masih hidup ya? Iya. Oh, oke. Berarti mereka ngasih support. Itu umur berapa sih kamu menang AFI itu? 21 tahun. Belum nikah? Belum. Berarti nggak, support tuh bukan dari istri ya, tapi dari pacar kah atau dari orang tua kah? Tadi kamu bilang orang tua awalnya nggak setuju. Sebenarnya dari dulu itu hampir nggak punya pacar sih. Oh gitu, nggak laku atau gimana? Kayaknya nggak laku deh. Iya, jadi aku tuh orangnya gimana ya? Dengan latar belakang kehidupan aku yang sedari kecil seperti itu, jangankan untuk memulai relationship, untuk berteman aja dengan orang aku itu susah gitu loh. Jadi aku tuh lebih biasa apa-apa sendiri. Oke. Jadi memang sekarang masih sendiri nggak? Masih sendiri juga? Masih sendiri. Umur berapa? 43. Betah ya lama-lama. Memang nggak berusaha untuk dekat dengan mungkin ya kalau berusaha sih. Kalau ada teman perempuan kan mungkin bisa buat diskusi apa. Jadi tuh paling nggak ada masalah nggak ditahan sendiri gitu kan? Berusaha, pastinya berusaha. Cuman ya gimana ya, jatuhnya emang pada saat beberapa kali pernah lah mencoba untuk ngebuka diri, ngebuka hati untuk dekat dengan siapapun itu ya, baik itu teman, baik itu pacar, atau mau memulai suatu hubungan yang serius. Sempet pacaran? Sempet, cuman nggak pernah bertahan lama dan akhirnya kembali menimbulkan trauma. Itu yang bikin gagal pacaran dari kamu atau dari? I don't know. Aku nggak tahu, tapi yang jelas masa kamu putus nggak tahu alasannya apa?
Diselingkuhin sih pasti. Oh diselingkuhin, ya Allah kamu karuan perempuan. Berapa kali pacaran? Nggak banyak sih ya, Val. Udah banyak, tapi nggak jadi-jadi. Nggak banyak. Semuanya selingkuh. Emang perempuan tuh kurang ajar ya. Kalau aku sih nggak berpatokan dengan gender ya, perempuan itu nggak benar atau apa gitu. Balik lagi ke manusianya, mau dia siapapun itu, mau laki-laki mau perempuan, kembali lagi mereka itu manusia. Dan balik lagi, baik laki-laki baik perempuan semuanya bisa melakukan kesalahan, semuanya bisa nggak setia. Gitu. Iya dong. Bukan dari kamunya yang penting selingkuh kan? Apa mungkin ya, mungkin karena kamu anxiety masih ada sisa-sisanya. Terus kamu juga introvert, mungkin diajak diskusi juga kurang nyaman. Akhirnya si perempuan nyari laki-laki Justru lain. itu, aku kalau misalkan dekat dengan orang, aku orangnya lebih suka diskusi, lebih suka terbuka. Oh oke. Mungkin gak sih si pacar gagal kamu ini gitu ya mendapat tekanan dari orang luar, kan katanya kan kamu dulu tuh sempat ngerasa hidup kamu tuh diawasi gerak-geriknya sama orang-orang. Mungkin gak persepsi kamu aja, penasaran. Kalau itu beda lagi sih sebenarnya. Kenapa aku bisa aku berasumsi bahwa kehidupan aku diawasi itu karena ada beberapa kejadian yang memang pada saat orang tahu aku dari A sampai Z terlalu dekat dengan kehidupan aku, dan akhirnya semua informasi tentang aku itu bisa didapat dengan gampang. Termasuk orang dalam, termasuk balik lagi kalau kita ngomongin masalah serangan mistis tadi. Oh. Ya sekarang aku pernah nemuin ada seseorang yang coba kirim santet, kirim guna-guna, kirim apalah namanya itu, pakai media rambut aku, potongan kuku aku. Ya kan orang dalam dong yang bisa ngambil rambut Iya kamu sama dong. kuku. Kamu curiga siapa? Manajer kamu? Aku nggak sebutin deh ya. Tapi yang Orang pasti deket lah ya. orang deket lah. Kalau nggak deket, nggak mungkin dong bisa dapat akses itu. Oh oke. Aku sih bukannya nggak percaya sama kehidupan gituan ya. Aku tuh lebih tertarik ke personal life kamu aja. Seorang Ferry Alfi sampai sekarang masih sendirian, yang katanya diselingkuhin sama perempuan gitu kan. Berarti kan yang bermasalah kamunya kah atau memang mantan-mantan kamu? Kamu ngerasa ada ini nggak sih dari kamu tuh? Kalau aku tetap nggak bisa menyalahkan orang juga sih ya. Balik lagi ke diri aku sendiri bahwa gini, mungkin ada orang-orang yang memang kurang lebih kasarnya seperti ditakdirkan ya, memang ngejalanin segala sesuatunya sendiri, dalam artian sendiri bukan berarti juga tanpa teman. Nyatanya sampai sekarang pun di saat aku kondisi terpuruk, tetap Allah itu selalu kasih orang-orang terbaik buat aku, sahabat-sahabat dekat, walaupun posisinya bukan sebagai pendamping hidup. Jadi sendiri itu bukan sesuatu yang menyedihkan buat aku, tapi bukan berarti juga sendiri harus benar-benar sendiri. Aku tetap butuh orang lain sebagai support system. Aku tetap butuh keluarga, aku tetap butuh teman. Tetap butuh pacar, tetap butuh istri, atau udah hopeless nggak mau? Udah nggak mau cari pendamping hidup? Ngalir gitu aja sih. Oh, dapat syukur nggak ya udah gitu. Nggak pengen minta cariin keluarga, jodohin aja deh gitu. Ngerasa kesepian nggak? Nggak juga sih. Kadang kan orang kalau ngerasa kesepian suka pikirannya negatif ya. Suka aneh-aneh. Nah itu kan tuh kadang anxiety-nya balik tuh. Tapi terkadang kalau kita terlalu dekat sama orang pun bisa menimbulkan anxiety. Ih gitu. Itu anxiety akan muncul kalau kita nggak pede. Kalau saya ya ngelihatnya gitu. Saya punya gut gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada anxiety karena saya pede dengan diri saya. Karena waktu itu pernah juga pada saat deket ya dengan seseorang, kok ternyata pacaran tuh begini ya, kok ternyata pacaran itu malah bikin banyak pikiran-pikiran negatif ya. Kok curiga, takut begini, takut begitu, apa segala macam. Aku waktu punya pacar pun juga nggak pernah yang namanya mau terlalu dalam overthinking gitu. Jadi aku ngebebasin, terserah, aku nggak mau overprotective, aku nggak mau gitu. Cuman yang namanya kalau misalkan dia selingkuh, ya ketahuan juga. Ya misalkan dia melakukan hal yang nggak baik sama aku, ya ketahuan juga. Bu, itu berarti putus kamu selingkuh itu bukan persepsi kamu ya, tapi memang karena memang beneran selingkuh ya?
Iya, Berapa kali sih kalau boleh tahu kamu gagal? 9 kali. 9 kali diselingkuhin. Semuanya selingkuh. Mungkin Oke. mungkin aku kurang asik kali ya. Makanya tadi kan aku tanya kan, jangan-jangan karena kamu punya anxiety, hingga akhirnya nggak asik diajak ngobrol, terlalu banyak kecurigaan, jadi akhirnya kalau perempuan biasanya ya dicurigain terus begini, mending gue lakuin sekalian, biasanya kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah mencurigai, nggak pernah mencurigai. Tapi Justru mungkin aku yang sering dicurigai. Kalau misalkan ya aku lagi relationship gitu ya, Ah, sampai dilarang nyanyi lah, sampai nyanyi kerja lagi syuting pun dicemburuin. segala macam, padahal nggak ada apa-apa. Kegagalan terakhir itu kapan? Daripada kita bahas santet serem kan, mending gue bahas 2017. 2017 terakhir putus cinta. Kegiatan kamu pada saat itu apa? Udah nyanyi kan? Udah dong. Udah banyak ya, udah turun naik panggung lah kalau bahasanya. Seorang public figure ya, terkenal, masih muda, mana sih nggak ada orang yang pengen banget ada jadi pacar kamu atau fans gila gitu kan? Banyak pasti kan? Kayaknya yang lu tutupin deh, ngomongnya agak berat gitu mikirnya. Ya justru itu sih, kebanyakan ada yang ngakunya ngefans, tapi ternyata mereka punya perasaan yang lain. Oh, jatuh cinta. Ya, Nah itu kan enak, berarti gak usah nyari, datang sendiri. berarti karena aku nggak dapetin cinta yang tulus dong. Oh, karena kamu terkenal, akhirnya dia mau sama kamu gitu. Kalau Ya? aku bukan siapa-siapa, Hah, iya juga sih. Kadang orang tuh mau sama kita karena kita siapa ya. ya. Oh, itu bukan itu anxiety kamu sendiri. Sehingga akhirnya, lu mau sama gua nggak tulus, nggak sayang. Karena gini, di posisi aku banyak orang yang menuntut sosok aku tuh jadi seorang yang perfect. Gimana pun juga aku manusia biasa. Iya. Profesi aku sebagai public figure yaitu pekerjaan. Sama aja dengan orang yang punya pekerjaan misalkan dokter, guru dan lain sebagainya. Cuman profesi aku dikenal banyak orang. Mau nggak mau aku harus berinteraksi dengan banyak orang. Betul. Dan pada saat aku berinteraksi dengan banyak orang dan itu jadi sesuatu yang dilarang. Ya buat aku, kenapa sih pacaran selalu begini gitu? Banyak larangan ya. Banyak larangan. Itu kan tanda sayang sebenarnya sih. Enggak dong. Kalau tanda sayang itu kita, kalau buat aku pribadi ya, aku akan memberikan kepercayaan penuh. Gitu. Ketika aku memberikan kepercayaan yang penuh pada seseorang, dengan sendirinya yang baik atau yang buruk itu akan terseleksi dengan sendirinya. Allah itu pasti akan nunjukin jalan. Perempuan tuh kalau nggak cemburu berarti nggak sayang. Saya Asal jangan berlebihan. Kalau dibilang cemburu kan orang pasti pengen tahu dong aktivitas kamu tuh sekarang ini tuh sesibuk apa sih sampai dicemburuin gitu kan. 2017 ya terakhir ya. Pada saat 2017 itu tuh aktivitas kamu apa sampai akhirnya tuh cewek cemburu banget gitu kan sampai ngelarang nyanyi. Biasa aja sih. Contoh yang paling simpel tuh nggak usah kan pas nyanyi keluar kota gitu ya, pas nyanyi keluar kota. Nyanyi masih di Jakarta aja dicurigain, dimana dituntut untuk selalu bales WhatsApp secepat kilat. Sementara kalau lagi nyanyi aku nggak pegang handphone. Oh. Terus nanti kalau misalkan ditanya kamu udah selesai nyanyi gitu kan, aku bilang udah. Terus sekarang lagi apa? Lagi nongkrong aja sih, lagi nunggu Langsung gaji marah. genap gitu misalkan. Langsung marah-marah gitu. Langsung marah-marah, kenapa nggak langsung pulang sih? Ya namanya juga lagi nunggu ganjil genap. Iya, Kenapa namanya nggak mau juga habis. ditilang? Namanya juga habis nyanyi kan pengen istirahat dulu gitu kan. Itu satu. Biasa kan kita habis nyanyi itu ngobrol-ngobrol dengan pihak IO lah, dengan rekan sesama penyanyi atau misalkan rekan kerja lainnya. Di satu sisi juga sambil nunggu ada yang namanya zaman dulu ganjil genap lah. Masih ada sampai sekarang ada ganjil genap? sampai sekarang. Terus ada yang zaman dulu juga masih ada 3 in 1 dan lain sebagainya gitu kan. Yang kayak gitu kadang-kadang oh ya udah masih jam segini belum aman buat pulang gitu. Ini semoga ya mantannya Ferry Afi nonton. Tuh nggak nyaman dia digitu-gituin. Misal nih ya, dia nonton nih mantan nih kan. Ternyata kamu nggak suka di gitu, terus tiba-tiba dia WhatsApp kamu lagi ngajak balikan, kamu nggak? Enggak. Kenapa? Buat aku mantan ya dalam masa lalu.
aku udah mengenal orang ini dan untuk apa mengenal dia untuk yang kedua kalinya dan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Oh, jadi bye aja udah. Iya. Kan mungkin dia nggak tahu dong perasaan kamu gimana, alasan kamu apa. Nah sejak gara-gara nonton itu dia langsung kayak, oh ternyata. Enggak, aku pasti gitu. kasih tahu. Oh gitu. Aku nggak serta merta yang namanya kalau misalkan pacaran itu mutusin langsung mutusin nggak. Aku pasti kasih limit tersendiri gitu. Kira-kira udah nggak bisa ditoleransi ya sudah. Pacar nggak ada, teman deket nggak ada. Ada dong kalau temen Oh dekat. teman deket ada, cewek nih kan? Cewek dan cowok. Oh oke. Berarti yang ngasih support kamu selama ini sampai kamu di fase seperti sekarang itu ya teman-teman dekat kamu dan Iya. keluarga. Karena mereka yang selalu ada. Nggak pengen nyari yang buat spesial gitu, yang buat temenin masa tua gitu kan? Kenapa harus memaksakan diri mencari kalau misalkan kita semua tahu jodoh itu di tangan Allah. Oh jadi bukan karena batu gitu ya? Oh, luar Mau kita berusaha seperti apapun, kalau memang belum dikasih jodoh nggak akan dapat. Oh, Aku lebih percaya itu sih. oh. Jadi tetap ya udah pasrah aja deh. Dapat syukur nggak ya udah gitu. Iya. Tapi tetap membuka diri kan? Tetap pastinya aku tetap ngebuka diri. Kriteria cewek idaman kamu seperti apa sih? Nggak ada. Hidup lu flat banget ya. Jadi yang ada dateng ya udahlah itu jodoh dari Tuhan gitu aja pikirannya. Nggak, yang penting Pasti kan ada dong kriteria aku pengen perempuan idaman tuh kayak begini, cantik, seksi, pinter, kaya gitu kan? Pasti relatif sih ya. Beda orang beda kriteria. gitu ya. Pasti Bintangnya apa sih? Capricorn. Oh Capricorn, tuh bukan Taurus. Oh gitu, sedih banget. Aku nggak punya kriteria spesifik sih ya. Yang penting kalau berasa nyaman, ngobrolnya enak, nyambung, udah bisa saling komunikasi, saling isi, udah gitu aja. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ngobrol dua arah dengan baik ya, cuma karena sebenarnya intinya pada saat kita klik sama seseorang itu baik itu entah itu teman atau itu pasangan pasti berawal semuanya dari obrolan. Oh oke. Dengar kan Peri Afitu, suka dukanya, jatuh bangunnya, penyakitnya, perasaannya. Sekarang masih mencari. Kali aja kan ada yang nonton, mau gitu kan. Nggak ada kriteria khusus. Kenal, nyaman, lamar, gitu kan? Punya kan? Beranggapan bahwa itu memang jodoh dari Tuhan. Luar biasa tuh. Sekali lagi, aku terima kasih banget udah nyempetin hadir ke sini ya. Kita semua berharap Peri tambah sehat, Amin. tambah gemuk, Amin. tambah banyak karya yang dihasilkan, dan cepet dapet jodoh. Amin. Oke, bahagia selalu buat kita semua.